Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda insan edukasi? Semoga Anda semuanya dalam keadaan yang sehat dan selalu bersemangat untuk menambah wawasan terutama di bidang pendidikan. Kali ini saya Yanu Feradi kembali menemani Anda dalam podcast Kabar Pendidikan yang dipersembahkan UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama kami Ibu narasumber Ibu Anis Al-Aminatul Ferdiansari SST PAR MPAR, dan kita coba sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mas Yanu. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Terlihat dari sangat cerah sekali wajahnya. Masya Allah ya. Iya, baik. Baik Ibu. Ibu ini kan merupakan salah satu nih pemenang dari 30 karya terbaik dari Aegis tahun 2025 begitu. Mungkin ada dari insan edukasi yang masih belum tahu ya, apa itu sebenarnya Aegis itu lomba apa sih begitu. Iya, silahkan Ibu. Siap Mas Yanu, terima kasih banyak. Iya. Mungkin pertama saya ucapkan terima kasih ya Mas atas Iya. kesempatan yang sudah diberikan. Aegis East Java Inovatif Inovatif ya. Iya. East Java Inovatif Education Summit ya kalau Mas. East Java Inovative Education Summit. Iya. Jadi ini adalah ibaratnya kompetisi. Oke. Kompetisi pendidikan yang diselenggarakan oleh Dinas Provinsi Jawa Timur. Ya. Pendidikan di bidang teknologi. Ya. Pesertanya guru, Ya. pengawas, kepala sekolah, bahkan kepala bidang yang Oke. ada di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Ya. Seperti itu. Baik. Jadi kalau ini kalau nggak salah program yang salah satu program terbaiknya dari GTK ya Bu ya? Betul sekali. Iya. Dan saya menjadi salah satu peserta Aegis itu sangat apa ya, rasanya luar biasa begitu ya. Iya. Mulai dari awal saya mendaftar sampai kemudian saya dinyatakan sebagai 30 besar, Iya. itu perasaan saya tidak bisa saya ucapkan dengan kata-kata gitu Mas Yanu. Iya. Karena baik. saking spektakulernya. Iya. Iya, seperti itu. Baik. Ibu Anis kan selaku kepala sekolah di SMKN 1 Lamongan ya Bu? Saya Ya? masih guru Mas. Masih guru ya? SMKN 1 Lamongan saya guru perhotelan. Oh begitu. Gitu. Iya. Tapi sekarang alhamdulillah saya kepala sekolah rakyat di Lamongan. Kepala sekolah rakyat di Lamongan, Iya. sekolah rakyat ya Bu. Sekolah ya? rakyat di Lamongan. Oke, baik. Kenapa Ibu kemarin mengikuti Aegis? Apa nih motivasinya? Motivasi saya sebetulnya saya ingin menunjukkan bahwasannya guru itu juga bisa menjadi inovator gitu ya. Oke. Terlebih dalam teknologi di pendidikan. Ya. Jadi saya juga ingin memberikan inspirasi kepada guru-guru yang lain bahwa kita sebagai guru itu perlu kiranya juga memiliki inovasi Oke. dan berdampak gitu di kelas. Ya. Dan nantinya tidak hanya di kelas kita tapi juga bisa berdampak di kelas-kelas semua Iya. yang ada di sekolah-sekolah terutama di Jawa Timur. Oke, jadi siapa tahu bisa diaplikasikan juga di sekolah-sekolah lain begitu ya Bu ya? Betul Mas Oke Yanu. Ibu. Nah, Iya. insan edukasi mungkin penasaran ikut lomba Aegis, kemudian lombanya itu tadi sudah disebutkan juga kalau di bidang inovasi ya Bu ya, bisa Betul. teknologi atau bisa dimanapun di bidang apapun ya Bu ya. Iya. Kalau Ibu sendiri nih di bidang apa nih? Kemarin saya mengambilnya di pembelajaran. Pembelajaran, ya. Teknologi pembelajarannya. Oke, gitu. baik. Sehingga judul saya itu transformasi pembelajaran project based learning dengan kopi espresso Wow. dalam pembelajaran handling incoming call. Oke, Gitu. oke, baik Ibu. Silahkan dijelaskan Ibu dari judulnya tadi. Iya. Kalau saya yang tertarik yang espressonya tadi Bu. Iya, karena pagi-pagi Iya. misalnya atau siang-siang ngantuk ngopi ngopi ya. enak gitu ya, Bu, ya. Baik, Iya. siap Mas Yanu. Sejatinya saya akan berbicara terkait dengan handling incoming call dulu ya. Oke. Handling incoming call itu adalah salah satu materi yang ada di jurusan perhotelan. Oh, gitu. siap. Jadi materi ini ada di Mapel Front Office. Oke. Handling incoming call itu kan ngangkat telepon Thomas, Iya. menangani telepon masuk. Oh, oke. Nah, kopi espresso sendiri sebetulnya orang kalau bilang kopi espresso, kok kopi espresso sih, emang ada kaitannya ya orang nelpon sama minum kopi? Apa Oke. biar melek gitu Iya, kan? iya. Kopi espresso itu akronim Mas. Oh, iya. oke. Jadi kopi espresso itu singkatan dari komik pintar dengan ekspresi suara orang. Oh. Gitu. Jadi itu kayak komik digital gitu loh Mas. Komik digital. Iya. Nah dulunya saya tuh memang
Saya yakin bahwasannya dengan pembelajaran project based learning di SMK itu berdampak gitu loh. Tetapi yang saya lakukan dulu project based learningnya saya singkat PJBL ya Mas ya. PJBL yang sudah saya lakukan itu kan masih konvensional. Anak-anak masih membuat skenario secara manual. Nulis Mas, misalnya gini loh. Kalau di perhotelan itu kan speaking ya. Jadi karena ini adalah pelajaran saya front office, pelajarannya itu dominan bahasa Inggris gitu. Membuat skenario nih dari misalnya yang mengangkat telepon kan operatornya ngomong apa, penelponnya ngomong apa, nah bikin skenario kayak gitu. Dulunya mereka manual bikin. Nah ketika saya menjalankan pembelajaran yang konvensional saya bilang itu ternyata Mas, kalau saya hitung secara presentase dari satu kelas 36 anak front office itu hanya Allah paling banter itu paling banyak 7. Gak bisa lebih dari itu atau maksimal 10 gitu ya. 10 itu udah luar biasa banget. Nah ini kenapa ya kayak gini ya? Ternyata mereka itu adalah kendalanya di bahasa Inggris. Gitu loh Mas. Akhirnya mikir dong saya ya, bagaimana caranya agar anak-anak ini bisa apa sih kendalanya? Kendalanya ternyata satu, mereka memang kalau anak-anak SMK tidak hanya di SMK saya ternyata, saya kebetulan adalah ketua MGMP Perhotelan Jawa Timur. Jadi sering ada rapat koordinasi dan bersama-sama dengan guru perhotelan se-Jawa Timur gitu ya. Kendalanya hampir sama. Jadi anak front office di setiap SMK perhotelan di Jawa Timur itu jumlahnya juga sedikit. Padahal LKS untuk perhotelan itu hotel reception. Nah ini kan kayak kok ini salah nih, harusnya salah nih. Harusnya kalau LKS-nya hotel reception berarti anak-anak front office harus lebih banyak dong. Ya. Setelah saya telisik analisis, ternyata permasalahannya ada di bahasa Inggris. Mereka itu tidak tahu how to speak, pronunciation-nya. Kemudian mereka juga tidak tahu bagaimana ekspresi menelpon. Jadi gini Mas, orang kalau nelpon itu kan nggak kelihatan wajah ya Mas ya. Padahal kalau kita ngomong dengan kita senyum, misalnya good morning may I help you sama good morning may I help you itu berbeda ketika didengarkan sama orang kan. Nah itu yang membuat saya menciptakan ya nggak bisa saya bilang menciptakan ya berinovasi berinovasi kopi espresso ini gitu Mas Jano. Baik, kalau misalkan dipraktekkan itu seperti apa sih Bu? Kalau misalkan yang tadi kan akronim ya, kopi espresso itu seperti apa Bu? Mungkin bisa lebih dalam lagi Bu. Siap. Jadi kalau praktek di kelasnya, ini nanti anak-anak itu kan saya berikan link ya, atau barcode gitu ya. Saya beri barcode di mana mereka masuk link yang bisa diakses pada seluruh gadget yang mereka punya. Jadi gawai yang mereka bawa bisa semua, mau itu handphone, mau itu laptop, bisa semua, tablet bisa semuanya. Intinya ada wifi lah pokoknya ya. Nah seperti itu, kalau ada wifi atau ada internetnya, ada sinyal internetnya pasti bisa masuk. Nah di situ nanti anak-anak akan buka nih, buka terus ada scene per scene gitu loh Mas, kayak komik kan, kayak komik. Terus komik itu contoh nih ya, part 1 ini ada telepon operator dengan guest caller ya, penelpon. Saya tampilkan tuh percakapannya apa di tulisan, gitu kan, sama dua-duanya. Terus saya kasih ada pencetannya gitu Mas. Untuk audionya? Betul, audionya. Nah, percakapan ini Mas, itu sudah saya sesuaikan dengan SOP yang ada di industri perhotelan. Gitu. Jadi SOP yang ada di setiap percakapan itu tidak boleh asal. Karena apa? Nanti saya inginnya setelah anak-anak ini selesai belajar, mereka itu paham. Ketika di industri, mereka sudah tinggal menyesuaikan begitu. Gitu Mas Jadi Jano. pada dasarnya kalau misalkan murid ini ketika melihat link tadi kemudian membaca itu dan mempelajarinya dan bolak-balik bisa. Dan dia harus mesimulasikan Mas, ngikuti ya. Kalau mau latihan persis dengan itu sebenarnya itu dia sudah bisa jadi front office yang bagus. Betul, secara ekspresi ya Mas ya. Di samping saya juga mengajarkan bahwasannya kalau di handling incoming call itu kamu harus all day long itu smiling gitu, tersenyum, terlebih pada waktu handling
incoming call. Jadi terlihat ramah nanti untuk customer bisa tertarik, bisa menginap di situ. Betul, gitu. Karena gelombang suara orang tersenyum dan tidak itu kan terlihat, terdengar, terasa di hati sebetulnya seperti itu. Jadi harapannya begini, dengan dia punya link, meskipun dia tidak belajar di sekolah, dia mau melanjutkan lagi di rumah, dia bisa gitu. Kan tinggal ngikutin. Nah, itu tidak berhenti di situ, Mas Yanu. Gimana itu? Kan saya itu adalah transformasi PJBL ya. Nah, ini itu project based learning, Mas. Kopi espresso ini hanya sebagai penjembatan anak-anak di ranah memahami kalau di pembelajaran mendalam. Nah, setelah mereka memahami, mereka itu harus mengaplikasikan sesuai dengan apa tadi yang sudah dikerjakan, sesuai dengan SOP. Setelah dia mengaplikasikan itu, tidak hanya mengaplikasikan dalam simulasi saja, tetapi mereka membuat project. Projectnya itu adalah membuat video. Secara nyata, bukan hanya di komik. Jadi mereka nanti dalam satu tim itu, Mas Yanu, anak-anak itu kan punya potensi yang berbeda-beda ya. Ada yang pinter editing, ada yang pinter ngambil gambar, tapi ada yang luar biasa kalau dia jadi pemeran utama gitu loh. Nah, jadi mereka itu saya bentuk kelompok. Satu kelompok ada 5 anak, di mana tugasnya adalah ada yang jadi telepon operator, kemudian caller atau penelpon, kemudian ada guest yang ada di kamar, terus kemudian editor dan kameramen. Mereka kerjasama tuh. Project akhirnya adalah membuat video handling incoming call gitu, Mas Yanu. Jadi memang dari semua yang tadi disebutkan tadi, memang peran teknologi ini sangat dimanfaatkan ya Ibu ya. Iya, betul. Baik. Dari kepala sekolah, kemudian dari cabang dinas, atau mungkin dari mungkin organisasi atau apa itu, ada tidak Bu dukungan gitu, atau memang murni sendiri aja begitu ketika mau ikut itu? Izin Mas Danu, saya itu buat kopi espresso itu dari tahun 2018 sebetulnya. Tapi pada waktu itu yang saya bikin tuh komik cetak aja. Berupa cetakan aja ya. Karena belum ada tuh ya teknologi Canva dan Lumi. Jadi di komik espresso yang sekarang punya saya digital itu, saya mempergunakan teknologi aplikasi Canva dan Lumi Education. Nah, dulu di 2018 kan belum ada tuh ya. Jadi saya tuh gambar loh Mas sendiri. Terus itu saya cetak. Suara itu saya masukkan di situ dengan barcode. Jadi kalau dulu anak-anak itu barcode baru keluar suara gitu ya. Seiring berjalan di 2020 itu kan pandemi ya Mas. Pandemi 2021 tepatnya, saya memulai gimana ya caranya biar ini bisa bergeser gitu ya jadi komik digital. Mikir aja Mas, karena belum ketemu Lumi Education itu baru saya tahu di tahun 2024 setelah saya ikut pembatik. Nah, jadi kan Dinas Provinsi Jawa Timur itu mengajak seluruh guru di Jawa Timur untuk ikut pembatik ya. Saya tuh selalu ikut Mas, gitu. Tapi nggak pernah sampai ke level 4 memang, mau mentok di level 3. Namun yang saya rasakan bahwasannya apa yang saya dapat dari pembatik itu sangat bermanfaat buat saya. Salah satunya adalah saya mengenal Lumi Education. Nah, akhirnya kopi espresso digital, dari situ munculnya Mas Yano. Teknologi itu luar biasa kalau kita pakai di pendidikan Mas. Dan anak-anak kita ingat, anak-anak kita itu kan generasi sudah generasi yang berbeda ya sama saya mungkin kalau Mas Yano masih muda, sama saya dulu tuh sudah berbeda. Mereka kan everyday udah dengan medsos, everyday dengan gadget gitu kan. Bagaimana cara saya sebagai guru bisa membawa saya ke dunia mereka gitu loh. Kayak gitu, itu sih Mas. Baik, itu sih yang sangat menarik dari siswa sendiri juga tentunya kalau dikaitkan dengan teknologi pasti sangat menarik ya Bu. Betul. Untuk waktu yang diperlukan Ibu untuk membuat pembuatannya project ini ya? Sebetulnya kalau buatnya itu enggak lama Mas Yanu. Yang membuat saya lama adalah saya harus sinkron ya materinya dengan industri. Nah itu kan saya harus mengatur pertemuan saya dengan industri itu. Jadi
Pertama itu pembuatan SOP-nya apa dan segala macam sampai jadi itu kira-kira ya kurang lebih 2 bulan lah Mas Yanu. 2 bulan. Ya, itu mulai dari sinkronisasi ya. Kalau pembuatannya 3 hari wes mari Mas Yanu. Sudah selesai 3 hari aja gitu. Jadi secara teknis sebenarnya cuma cukup 3 hari, cuma untuk apa ya perencanaan dan biar nanti outputnya juga sesuai itu sekitar 2 bulan. Betul. Jadi ini sangat mudah sekali untuk bisa direplikasi sebetulnya. Karena bukan hanya guru perhotelan saja, tetapi ini itu bisa direplikasi oleh guru, terutama guru bahasa Inggris. Baik. Semua yang berkaitan dengan how to speak, pronunciation, ini bisa dipakai. Gitu. Atau mungkin kalau misalnya ada Bapak Ibu guru yang melihat, kemudian terinspirasi dengan kopi espresso dan kemudian bisa mengaplikasikan di luar pembelajaran bahasa Inggris dan perhotelan, itu akan jauh luar biasa seperti itu. Baik. Kalau kendalanya apa nih Bu Anis yang kemarin rasakan begitu Ibu Anis? Pada waktu membuat? Iya. Hampir ya kendala, tantangan tuh masih ada ya Mas ya. Karena kan saya harus berpikir ya, gimana caranya agar ini bisa jadi komik. Jadi kan saya harus belajar dulu. Kendalanya itu lebih kepada saya harus belajar di beberapa orang ya. Karena kan saya bukan orang IT. Jadi saya harus menemui orang satu persatu, terus kemudian yang akhirnya tidak jadi kendala karena kan sumber daya manusianya ada di sekitar saya ternyata seperti itu. Jadi pembuatan ini insya Allah kalau Bapak Ibu guru sudah pandai di Canva dan kemudian sudah mengenal Lumi, gampang sekali itu. Orang untuk merekod suara itu bisa pakai voice note di WhatsApp kok. Jadi untuk biaya sendiri relatif tidak besar ya, atau mungkin bahkan ada beberapa yang gratis berarti ya Bu ya untuk proses membuatnya ya? Relatif sangat murah. Apalagi kalau sudah punya sinkronisasi kurikulumnya ya, kayak misalnya sudah punya SOP kalau perhotelan, sudah punya SOP dari industri gitu ya. Itu sudah aman wong, tinggal Canva, Lumi ditambah dengan recording suara, internet, sudah selesai Mas Yano. Gitu. Baik. Nah Ibu Anis, mungkin ada saran nih untuk teman-teman semuanya yang biar terinspirasi nih, biar sama dengan Bu Anis yang punya prestasi ya, masuk 30 besar Aegis gitu, inovasi terbaik. Nih mungkin bisa diberi saran nih. Siap, baik. Pada dasarnya saya tidak pernah berharap sampai masuk dalam 30 Aegis ya Mas ya. Awalnya saya hanya ingin memberikan yang terbaik untuk kelas saya, anak-anak saya. Saya ingin menjadi guru yang dimana bisa berdampak untuk pendidikan. Kemudian saya berharap mereka kalau di dunia perhotelan itu nanti ketika mereka lulus itu bisa menjadi seseorang yang percaya diri, menjadi hotelier sejati dan diterima di industri mana saja. Awalnya hanya itu. Jadi pesan saya untuk Bapak Ibu guru yang terutama di Jawa Timur adalah, satu, Bapak Ibu mengajarlah dengan hati. Kemudian berikan yang terbaik untuk anak-anak. Jangan hanya puas dengan sesuatu yang sudah kita hadapi sehari-hari. Jadi seseorang yang punya inovasi lebih, terutama dalam bidang teknologi. Terima kasih Mas Yanu. Terima kasih Bu Anis, sangat menginspirasi sekali Bu Anis ya. Untuk tahun depan rencana ikut lagi atau bagaimana Bu? Tahun depan saya harus mengambil ini ya, kuda-kuda dulu ya. Karena harus mikir karena 30 Aegis besar kemarin itu kan sudah dari ribuan peserta dan saya yakin yang lainnya juga luar biasa. Terus Aegis yang kemarin adalah Aegis angkatan pertama, sehingga kalau saya ikut di Aegis kedua itu harus mikir lagi. Saya yakin Bapak Ibu guru yang lainnya sudah ancang-ancang jauh-jauh hari nih gitu. Jadi let we see lah bagaimana nanti. Gitu Mas Yanu. Baik, mungkin ada teman atau mungkin ada dari Insan Edukasi yang ingin menghubungi Ibu mungkin lewat media sosial atau ingin bertanya-tanya soal gimana untuk membuat inovasi, mungkin bisa disampaikan Ibu, mungkin ada alamat apa Instagram atau apa? Boleh. Silahkan Ibu. Saya sangat aktif sekali di sosial media karena itu tadi saya mengikuti anak-anak saya. Saya punya TikTok, saya punya Instagram, saya punya YouTube, saya punya Facebook, bahkan LinkedIn kalau untuk SMK. Semua atas nama Anis Wardiansari. Monggo Bapak Ibu yang ada di seluruh Jawa Timur bisa menghubungi saya melalui sosial media. Terbuka sekali mau bertanya, silakan. Baik, terima kasih Bu Anis. Dengan senang hati Mas Yanu. Terima kasih juga untuk Anda Insan Edukasi yang sudah setia bersama kami. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe di YouTube channel kami di UPTT IKP Dindik Jatim. Saya Yano Feradi pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam EduTech UPTT IKP, terus maju dan inovatif.